सिचुएशन पूरी तरह से समझ नहीं पाया है सिद्धार्थ। अष्टदिग्बंधनम। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu ya. Dan lancar terus rezekinya. Amin. Balik lagi nih dengan SLMT TV. Pada kesempatan kali ini, SLMT TV akan membawakan alur cerita film untuk menemani santai teman-teman sekalian. Alur cerita film ini berjudul Druva. Film ini diperankan oleh Ram Charan yang berperan sebagai seorang DCP yang memberantas mafia dalam dunia perobatan. Lalu bagaimana perjuangan DCP Ram Charan yang berjuang menjadi divisi dalam memberantas mafia ini? Gak perlu basa-basi lagi, langsung aja ke alur ceritanya. Film ini diawali di sebuah desa yang bernama Jambabu. Di desa tersebut tampak seorang lelaki yang sedang memasangkan bendera partai di tiang. Lelaki itu bernama Cengal Rayadu. Lelaki itu mempunyai istri yang sedang hamil dan akan melahirkan. Namun, Cengal Rayadu sangat mengabaikan istrinya. Ia cuek dan ia hanya memikirkan pemimpin dan partainya. Pada saat bersamaan, pemimpin partai sudah sampai di desa Jambabu. Lalu Cengal Rayadu langsung pergi menemui ketua partai. Nah, di tengah kerumunan banyak orang, Ibu Cengal memberitahu anaknya kalau istrinya akan melahirkan. Lalu si ibu menyuruh si Cengal untuk membawa istrinya ke rumah sakit. बोलो माँ। शायद पेट में बच्चा घूम गया है। इसे हॉस्पिटल ले। Mendengar hal itu, ketua partai menjadi carmuk. Ia memerintahkan anak buahnya untuk membawa istri Cengal ke rumah sakit dengan mobilnya. Tetapi baru saja jalan sebentar, istri Cengal tidak bisa menahannya. Lalu ia melahirkan di dalam mobil. Ia melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Venkana. जंगल राइडू, तुझे बेटा हुआ है। Waktu sangat cepat berlalu. Saat ini Venkana menginjak usia 15 tahun. Venkana menjadi anak cerdas. Ia mendapatkan peringkat pertama dalam tes ujian negara. Melihat hal itu, ayahnya menjadi senang dan gembira. Saking senangnya, ia mendatangi kantor pemimpin partai. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba ketua partai tersebut masuk bersamaan dengan seorang bapak-bapak salah satu kader partai. Bapak-bapak itu ingin ketua partai tersebut untuk mengangkatnya menjadi ketua MLA. Namun si ketua partai tidak menginginkannya. Mereka berdebat sampai akhirnya si bapak-bapak itu tewas karena si ketua partai mendorongnya dan membenturkan kepalanya hingga kaca meja tersebut menancap di leher bapak tersebut. Di sisi lain, Cengal dan anaknya menyaksikan kejadian tragis tersebut. Lalu si ketua partai panik. Dan kalau ketahuan, bisa-bisa karir politiknya hancur. Kemudian ia meminta Cengal untuk menggantikannya di penjara dengan iming-iming kalau ia akan menjamin kehidupan anak dan istrinya. Mendengar hal itu, awalnya Cengal Rayadu menyetujuinya. Namun Venkana berkata, "Aku saja yang mengaku sebagai pembunuh bapak tersebut karena anak-anak hukumannya lebih ringan. Dan sebagai gantinya, Anda harus mengangkat ayah saya menjadi ketua MLA." Kemudian ketua partai menyepakatinya. Lalu Venkana ditangkap polisi dan Cengal Rayadu diangkat menjadi ketua MLA. Setelah 15 tahun kemudian, kota digegerkan oleh berita penculikan 4 anak perempuan.
और 3 बच्चियों के किडनैप के विषय में अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई। Sekelompok petugas EPS training yang namanya Dhruva, Gautam, Karan, Trevor secara sembunyi-sembunyi membantu polisi. Mereka menangkap ketua geng yang sudah menculik 4 anak perempuan tersebut. Dan sebagai ganjarannya, ketua geng harus melepaskan anak-anak perempuan yang diculiknya. Dan akhirnya, penculikan tersebut berhasil digagalkan oleh Dhruva dan kawan-kawannya. Kemudian, keesokan harinya, pada saat pembelajaran di kelas, Dhruva dan kawan-kawannya mendapati SMS dari nomor asing yang berisi, ia mengetahui kegiatan rahasia di luar tugas dinas mereka. Lalu Dhruva dan kawan-kawannya merasa galau, karena kalau sampai ketahuan dengan atasan mereka, semua bisa di drop out alias di DO. Kemudian Dhruva berkata kalau ia ingin bertemu dengan si pengirim SMS tersebut. Akhirnya mereka janjian dan ketemuan di sebuah tempat. Pada saat itu ternyata orang yang mengirim SMS tersebut ialah seorang wanita yang bernama Ishika. Ishika. Ishika adalah putri dari salah satu dosen di Akademi EPS. Ia sudah menyukai Dhruva sejak lama. Ia pertama kali bertemu dengan Dhruva ketika ia jalan-jalan bersama teman-temannya menaiki bis. Ishika lupa membawa kunci rumah. Nah, si Dhruva diperintahkan pelatihnya untuk memberikan kunci itu ke Ishika. Dhruva mengejar dan memberhentikan bis yang ditumpangi Ishika, lalu memberikan kunci itu ke Ishika. Have fun. Nah, sejak saat itulah Ishika mulai menyukai Dhruva. Ia mengintili Dhruva kemanapun Dhruva berada. Pada suatu hari, Ishika pernah menyatakan perasaannya kepada Dhruva. Namun, Dhruva menolaknya dengan alasan ia ingin fokus dengan pendidikan dan karirnya. Ia belum bisa membalas cinta Ishika. Mera mind, mera focus. Pada malam yang sama, Dhruva dan kawan-kawannya dan Ishika pergi meminum teh bersama. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang menjamret ibu-ibu yang sedang naik motor dengan suaminya. Sampai leher suaminya itu dibacok agar bisa mengambil kalungnya. Melihat hal itu, Dhruva dan kawan-kawannya langsung mengejar penjahat tersebut. Ia melempar HP-nya dan HP-nya masuk di jaket penjahat tersebut. Kemudian Ishika membantu ibu-ibu dan suami ke rumah sakit. Mereka mengejar penjahat melalui GPS HP yang menyangkut di jaket penjahat tersebut. Ishika yang sudah sampai di rumah sakit menelpon Dhruva. Mendengar dering HP membuat para penjahat mengetahui bahwa ia telah dikejar melalui HP tersebut. Kemudian Dhruva dan teman-temannya kehilangan jejak. ध्रुवा, लास्ट सिग्नल गोलकुंडा फोर्ट के एंट्री गेट के पास है. Mereka tetap berusaha mengejar para penjahat tersebut. Sampai pada akhirnya mereka menemukan poster yang dipakai untuk membungkus golok si penjahat tersebut. Lalu Dhruva dan kawan-kawannya masuk ke dalam markas penjahat dan menghajar mereka satu persatu tanpa ampun. Dan akhirnya Dhruva dan kawan-kawannya berhasil menangkap para penjahat tersebut lalu menyerahkannya kepada kepolisian setempat. Selang 4 hari berlalu, penjahat yang ditangkap mereka mendatangi markas EPS bersama dengan Menteri Dalam Negeri. Hal itu membuat mereka terkejut.
Mereka berkumpul dan berbicara perihal masalah tersebut. Isika menelpon dan memberitahu bahwa ibu-ibu yang kemarin ditolongnya akan bunuh diri di rumah sakit. Mendengar hal itu, mereka langsung cabut gas OTW ke rumah sakit. Di rumah sakit, ibu-ibu itu memberitahu mereka bahwa pengadilan menolak kesaksiannya karena pelakunya menggunakan helm, dan pengadilan membebaskannya. Setelah berkunjung ke rumah sakit, lalu si Dhruva membawa temannya masuk ke dalam markasnya. Ia menunjukkan hasil penyelidikannya selama ini. Ternyata suami ibu-ibu tersebut ialah Ram Sumai. Ram Sumai ialah aktivis sosial. Dhruva beranggapan bahwa peristiwa penjabretan itu hanyalah alibi saja. Yang sebenarnya ia dibunuh karena menentang tanah yang diambil untuk industri farmasi. Dhruva juga memberitahu jika di dalam rumah sakit swasta terdapat 18 bayi yang meninggal di dalam inkubator. Nah, ternyata obat yang diberikan ke bayi-bayi itu adalah obat ilegal dan belum pernah diuji coba. Dhruva memberitahu kalau ada 3 orang di balik kejadian ini. Orang itu ialah Dheeraj Chandra, lalu Jayan Suri, dan yang terakhir adalah Irfan Ali. Dari ketiga orang tersebut, Dhruva meyakini bahwa kalau ada dalang di balik mereka semua. Suatu hari, ia mendapatkan info kalau Jayan Suri akan bertemu dengan Menteri Kesehatan. Lalu ia mengikuti mobilnya dari belakang. Nah, di tengah perjalanan, Jayan Suri berhenti dan berpindah mobil. Dan ternyata di dalam mobil tersebut ada Dheeraj Chandra dan Irfan Ali. Mereka semua berhenti di sebuah departemen laboratorium. Dhruva memasuki laboratorium tersebut dan menguping pembicaraan mereka. Tetapi tiba-tiba di balik kaca muncul seorang yang bernama Dheeraj Sidrat Abhimanyu. Sidrat Abhimanyu ialah putra Chengal Rayadu yang dahulu bernama Venkana. Setelah dibebaskan dari pusat penahanan remaja, Venkana mengubah namanya menjadi Sidrat Abhimanyu. Ayah Sidrat kini menjadi Menteri Kesehatan, dan ternyata Dheeraj Chandra, Jayan Suri, dan Irfan Ali, mereka semua itu bekerja dengan Sidrat. Ia berencana akan membunuh seorang CEO sebuah pabrik farmasi dan aktivis dari Swiss yang bernama Angelina. लेकिन नहीं कर सके। एंजेलिना किसी भी हाल में इंडिया आना चाहती है। Hal itu membuat Dhruva bergegas untuk memerintahkan anak buahnya untuk menjadi mata-mata Dheeraj Chandra, Jayan Suri, dan Irfan Ali. Kemudian Angelina datang ke India. Sesampainya di India, Dhruva melakukan pengawalan ketat. Dan di sebuah hotel, Dhruva menanyakan tentang Sidrat ke Angelina. Lalu Angelina memberitahu kalau Sidrat adalah salah satu penasehat di perusahaannya, dan Sidrat pernah meminta Angelina untuk menjual 60% saham kepadanya. Namun Angelina menolak. Dhruva meyakini bahwa kalau uang sebesar 750.000 kor tersebut untuk membeli saham perusahaan Angelina setelah Angelina dibunuh oleh Sidrat, sehingga ia menjadi pengusaha obat-obatan di India. Kemudian, tanggal 3 Oktober telah tiba. Dhruva dan para polisi mengawal Angelina ke hotel. Pada saat ingin keluar dari hotel, Angelina bertukar mobil dengan Isika. Isika yang sudah berpakaian mirip dengan Angelina. Dhruva mengikuti mobil Isika. Pada saat lampu merah, rombongan Isika berhenti. Ternyata di depan terlihat ada acara arak-arakan, acara mudah mungkar. Dhruva berfirasat ada yang tidak beres dengan arak-arakan tersebut. Dan dugaan Dhruva benar-benar terjadi. Di sana terdapat kerusuhan. Beberapa orang terlihat membawa senjata tajam dan pistol.
Druva langsung menghajar orang yang membawa senjata tajam dan pisau tersebut. Dan rekan polisi yang lain berhasil menangkap Jayansuri dan kawan-kawannya. Lalu Angelina menelpon rekan yang di perusahaannya yang bekerja sama dengan Sidrat. Ia berkata kalau ia sudah mengetahui rencana Sidrat ingin membunuhnya. Mendengar hal itu, rekannya langsung memberitahu Sidrat yang kebetulan sedang berada di Swiss. Kemudian Sidrat terus menelpon pembunuh bayaran yang bernama Abbas. Abbas ialah adik dari Irfan Ali. Sidrat menyuruh Abbas untuk membunuh Angelina di hotel. Tanpa pikir panjang, Abbas langsung menuju ke hotel tempat Angelina akan menandatangani kerjasama pembuatan obat generik. Abbas membunuh Angelina yang menggunakan sniper dan bersiap membunuh Angelina. Sementara si Druva, ia terus mengawal ketat Angelina di kamar hotel. Lalu, seorang petugas polisi gadungan keluar dari lift dengan pura-pura membawa dokumen untuk Angelina. Petugas gadungan itu membunuh seorang polisi yang sedang berjaga. Dia langsung masuk ke kamar Angelina dan menembak Druva tepat di dadanya. Angelina yang melihat kejadian itu langsung teriak histeris. Ia juga tewas di tempat petugas polisi gadungan tersebut. Kemudian, polisi gadungan itu berdiri memberitahu Abbas bahwa ia telah berhasil membunuh Angelina. Kemudian, polisi gadungan itu ditembak oleh Abbas. Abbas memberitahukan kematian Angelina ke Sidrat. Lalu Druva dilarikan ke rumah sakit. Lewat televisi, Druva melihat kejadian kematian Angelina. Sidrat pulang ke India. Ia menyuruh ayahnya untuk membebaskan mitranya. Kemudian, Dire Chandra, Jayansuri, dan Irfan Ali bertemu dengan Sidrat di laboratoriumnya. Kemudian, Sidrat secara diam-diam menyusup memasuki markas Druva. Ia melihat dokumen dan foto-foto yang ada di sana. Ia juga memindahkan pin di salah satu foto. Di sisi lain, Druva sudah lumayan pulih dari lukanya. Kemudian, dokter memberitahu bahwa di dalam lukanya ada gumpalan darah dan harus dibuang dengan melakukan operasi ringan. Pada awalnya, Druva menolak. Namun, Isika memohon dan meyakinkan akhirnya ia mau menjalankan operasi itu. Dan ternyata dokter tersebut ialah salah satu anak buah dari Sidrat. Ia memasukkan alat pelacak di bekas luka Sidrat. Druva akhirnya diperbolehkan untuk pulang oleh pihak rumah sakit. Lalu Sidrat menelpon Druva melalui HP Grotan. Tanpa pikir panjang, Druva langsung tancap gas ke pabrik untuk mencari Grotan. Gotham! Lalu di balik pagar, ia melihat Grotan sedang dihajar habis-habiskan oleh Abbas dan anak buahnya. Melihat hal itu, ia mencoba menolong Grotan dengan menghajar semua anak buah Abbas. Menyeret Grotan dan memasukkannya ke dalam mobil, lalu melepaskannya di tengah jalan raya. Grotan yang sedang pengaruh obat bius tersebut sempoyongan di tengah jalan dan jeder. Grotan tewas tertabrak mobil yang melintas jalan raya tersebut. Gotham! Druva dan Isika sedang berada di markasnya. Mereka berdua sedang mengatur strategi. Druva curiga dengan pin yang berubah posisi di salah satu foto. Ia menanyakan ke Isika apakah Isika yang merubah pin tersebut. Lalu Isika menjawab bahwa ia tidak pernah merubah apapun.
Dhruva memerintahkan Isika untuk memeriksakan sidik jari yang ada di pin tersebut, lalu mencocokkannya dengan kotak senjata yang diberikan Sidrat. Dan ternyata sidik jari tersebut cocok, berarti Sidrat pernah mendatangi markas mereka. Isika nanya, mengapa pin itu ditempelkan di foto perempuan? Setelah dicek, perempuan itu ialah Miss India tahun 2010 yang bernama Naina. Dhruva balik ke kantor dan mengecek memory card tersebut. Dan ternyata isi memory card tersebut ialah video pernyataan Aksara sebelum ia dibunuh. Sementara itu, Isika bertemu dengan Preti dan memberitahu kalau ayahnya dibunuh oleh Sidrat. Isika meminta bantuan untuk menukar tas Sidrat yang berisi teks yang akan dibaca oleh Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan yang merupakan ayah Sidrat akan memberikan pidatonya mengenai obat generik. Sidrat sudah mempersiapkan teks yang akan dibacakan oleh ayahnya, dan teks itu sudah ditukar oleh Preti. Dan ketika Menteri Kesehatan akan membaca teks itu, seketika para hadirin terkejut. Sidrat mendatangi rumah Abbas. Abbas yang sudah sempoyongan tidak sadar bahwa yang datang adalah Sidrat. Karena kesal, akhirnya Sidrat menembaknya. Sidrat mengetahui keberadaan Dhruva. Ia bersembunyi di balik pintu. Lalu, Dira Chandra memberitahu kalau ayahnya ngaco, membaca teks dan malah membeberkan kejahatan anaknya di depan publik. Dhruva mengambil kamera yang sengaja dipasang di rumah Abbas sebagai barang bukti kalau Abbas dibunuh oleh Sidrat. Kemudian, ayah Sidrat pulang menggunakan mobil dan pada saat perjalanan pulang, mobil yang ia tumpangi ditabrak dan terguling hingga terbakar yang menyebabkannya tewas. Lalu, Irfan Ali menelpon Sidrat. Ia memberitahu kalau ia berhasil membunuh ayahnya. Mendengar hal itu, ia langsung terlihat senang. Ia terus pergi ke rumah ketua menteri. Kalau ia sudah membunuh ayahnya sebagai gantinya, ia menginginkan salah satu nyawa anak buahnya. Ia mengancamnya dengan sadis. Lalu, pada saat upacara kematian ayahnya, ketua menteri dan Sidrat memberikan penghormatan terakhir. Dhruva memperhatikan gerak-gerik Sidrat. Ketika Sidrat mengambil abu ayahnya, ia menghampirinya dan mengembalikan alat penyadap tersebut. Hal itu membuat Sidrat terkejut, dan ia ditangkap dan diadili di pengadilan negeri. Yang membunuh Sidrat ialah Preti. Dan film pun selesai. Bagaimana nih teman-teman? Apa nih kira-kira hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini? Komen-komen di bawah ya. Bye-bye.